Detik-detik kecelakaan satu unit truk yang menabrak sebuah warung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu, terlihat truk pengangkut pasir ini tak kuat menanjak. Truk kemudian mundur hingga menabrak warung dan satu orang pejalan kaki. Korban yang hendak makan di warung tersebut langsung meninggal dunia di TKP. Tak hanya itu, hantaman keras truk tersebut juga membuat warung makan hancur berantakan. Mengerem kaki dan rem tangan, namun tidak kuat, sehingga membanting setir ke kiri dan menabrak seorang pejalan kaki yang berada pas di depan sebuah toko. Korban meninggal dunia langsung di TKP. Masih dilakukan gelar perkara terkait menentukan status pelaku, khususnya sopir ini. Hingga kini petugas Satlantas Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sidang pemeriksaan saksi dalam berkas perkara kedua kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Militer. Letda Infantri Lukman Hakim menjadi saksi terakhir dalam berkas perkara terhadap 17 terdakwa tersebut. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa korban Prada Lukinamo dan seorang rekannya sempat dinasihati oleh beberapa terdakwa. Namun secara spontan ada pula terdakwa lain yang menganiaya korban. Itu kan sebelumnya itu tidak ada hanya yang melakukan pelanggaran mungkin satwa. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi yang diperiksa. Sedangkan pemeriksaan saksi tambahan dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan. Sampai dengan hari ini sudah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. Jadi tinggal satu saksi lagi di dalam berkas yang belum diperiksa, yaitu atas nama Letda Infantri Rahmas, dan besok akan diperiksa. Sebelumnya, sebanyak 22 prajurit TNI dari Batalion Infantri 834 Wakangamere diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap Prada Lukinamo di asrama militer yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Obon. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Dalam rapat ini, Kepala BGN Dadan Hindayanan buka-bukaan tentang angka keracunan karena makan bergizi gratis. Ia mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BGN, korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636 orang. Sedangkan data Kementerian Kesehatan ada 638 pelajar. Pihaknya juga akan menyelaraskan data dengan Kementerian Kesehatan terkait data korban keracunan dari makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik-detik kecelakaan satu unit truk yang menabrak sebuah warung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu, terlihat truk pengangkut pasir ini tak kuat menanjak. Truk kemudian mundur hingga menabrak warung dan satu orang pejalan kaki. Korban yang hendak makan di warung tersebut langsung meninggal dunia di TKP. Tak hanya itu, hantaman keras truk tersebut juga membuat warung makan hancur berantakan. Mengerem kaki dan rem tangan, namun tidak kuat, sehingga membanting setir ke kiri dan menabrak seorang pejalan kaki yang berada pas di depan sebuah toko. Korban meninggal dunia langsung di TKP. Masih dilakukan gelar perkara terkait menentukan status pelaku, khususnya sopir ini. Hingga kini petugas Satlantas Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sidang pemeriksaan saksi dalam berkas perkara kedua kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sebanyak 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Militer. Letda Infantri Lukman Hakim menjadi saksi terakhir dalam berkas perkara terhadap 17 terdakwa tersebut. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa korban Prada Lukinamo dan seorang rekannya sempat dinasihati oleh beberapa terdakwa. Namun secara spontan ada pula terdakwa lain yang menganiaya korban. Itu kan sebelumnya itu tidak ada, hanya ada yang melakukan pelanggaran mungkin satwa baru. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi yang diperiksa. Sedangkan pemeriksaan saksi tambahan dijadwalkan akan dilaksanakan pekan depan. Sampai dengan hari ini sudah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. Jadi tinggal satu saksi lagi di dalam berkas yang belum diperiksa, yaitu atas nama Letda Infantri Rahmas, dan besok akan diperiksa. Sebelumnya, sebanyak 22 prajurit TNI dari Batalion Infantri 834 Wakangamere diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap Prada Lukinamo di asrama militer yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.